Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita waktu yang luang untuk melanjutkan kajian kita, kitab Nida ilal Murabbiyin wal Murabbiyat, himbauan untuk para pendidik. Ikhwah, kita sudah bahas beberapa kewajiban seorang guru terhadap anak didiknya. Yang pertama yaitu hendaklah mereka senantiasa mengucapkan salam kepada anak didiknya ketika mereka bertemu, ketika mereka masuk ke ruang kelas misalnya. Kemudian yang kedua, min wajibatil muallimi, di antara kewajiban seorang pendidik, ayyu'allima tullabahu al-isti'anata billah. Dia hendaklah ajarkan kepada anak didiknya agar senantiasa memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimahum haditha Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dan ajarkan kepada mereka hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa huwa qaulu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah SAW, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau apabila engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang kedua di sini, penulis menekankan kepada kita sebagai pendidik, hendaklah ajarkan kepada anak-anak. Kalau meminta tuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang namanya pertolongan, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Upayakan dengan semaksimal mungkin tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, ayyuhadziral muallim tullabahu minasyirik, yaitu hendaklah seorang pendidik itu benar-benar mewanti-wanti anak didiknya terhadap perbuatan syirik. Wa huwa sarful ibadati li ghairillah, yaitu memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kadu'ail anbiya was salihin wa ghairihim, seperti berdoa kepada para nabi dan orang-orang soleh dan lain-lainnya. Amalan biwasiyati Luqmana biliwaladih, sebagai pelaksanaan wasiat Luqman kepada anaknya, allati qala fiha, di mana dia mengatakan kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Ketika Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhu, saat itu dia sedang memberikan peringatan, sedang menasihati anaknya. Apa nasihatnya? La tusyrik billah, wahai anakku, ya bunayya, wahai ananda, la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka ladzulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Di sini Luqmanul Hakim benar-benar mengingatkan anaknya terhadap bahaya kesyirikan, karena tidak ada dosa yang paling besar melebihi dosa kesyirikan. Jika ada seorang manusia, seorang pembunuh, dia mungkin sudah membunuh, sudah melenyapkan nyawa orang lain mungkin lebih daripada 10 atau mungkin 20 atau mungkin 100 orang. Namun
tentunya kita katakan orang ini telah melakukan kezaliman, dosa yang sangat besar. Namun dosa yang sangat besar ini belum apa-apa dibandingkan dosa kesyirikan. Ya, belum ada apa-apanya dibandingkan dosa kesyirikan. Di mana ini merupakan sebagai tindak kezaliman. Sesuatu yang ketika kita memiliki sebuah kewajiban, kemudian ataupun ada hak seseorang kepada kita, maka kita harus kembalikan hak tersebut kepada yang memiliki hak. Kalau kita tidak berikan kepada si pemilik hak, malah kita berikan kepada yang lain, ini namanya sebagai tindak kezaliman. Nah, sebagaimana peribadatan. Peribadatan itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh apapun jenis ibadah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibolehkan. Hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenisnya. Ya, seperti doa. Doa merupakan ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Kata Rasulullah SAW, doa itu merupakan ibadah. Makanya tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berdoa kepada para nabi atau kepada para malaikat. Ini merupakan syirik besar. Ya, ini merupakan syirik besar. Apabila seorang muslim misalnya, dia datang ke kuburan. Kuburan itu anggaplah merupakan kuburan seorang orang soleh, ya, yang dikenal kesolehannya. Maka kalaupun boleh kita menziarahi, kita hanya di sana menziarahi, berdoa untuk dia. Namun gak boleh kita berdoa untuk kita meminta kepada si orang soleh yang sudah mati tersebut. Demikian ikhwah, ya, tidak dibolehkan. Jangankan seorang yang soleh, kita sendiri tidak boleh berdoa meminta kepada Rasulullah SAW yang sudah wafat. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, doa merupakan salah satu ibadah, jenis ibadah. Maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, kepada mayit yang dianggap sebagai mayit orang soleh, atau dia para nabi, atau dia adalah malaikat, atau mungkin jin, ya, atau hantulah kita katakan, jika dia meminta kepada benda-benda seperti ini ataupun makhluk-makhluk seperti ini, maka orang yang melakukannya sudah jatuh kepada kesyirikan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya yang pertama sekali yang diwanti-wanti oleh Luqmanul Hakim terhadap anaknya, yaitu dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Ya, yaitu kesyirikan. Tidak boleh. Ya, inilah yang pertama, dosa yang pertama, inilah dosa yang paling utama yang sangat diwaspadai oleh seluruh umat manusia. Apalagi dia seorang muslim. Tidak ada kerusakan, tidak ada kemaksiatan kecuali ada hubungannya dengan kesyirikan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat nyata, yang sangat besar. Innasyirka la dzulmun adzim. Yang keempat, alal muallimi ayyu'allima tullabahu salata fil madrasati. Seorang pendidik hendaklah mengajarkan anak didiknya salat di madrasahnya. Wa ya'khudhahum ilal masjidi liyusallu ma'a al-jamaah. Dia bawa anak-anak didiknya ke masjid agar mereka bisa salat berjamaah. Wa yushrifu alaihim binafsihi wa liyata'allamu adabal masjid. Dan dia perhatikan anak-anak tersebut dan ajarkan mereka apa saja hal-hal yang terkait dengan adab masjid, ya. Fayudkhiluhu bin nizamin wa huduin. Mereka bawa masuk ke dalam masjid dengan tenang dan tertib. Wa yabda'u bit ta'limit tullabil wudu. Dia mulailah pengajaran murid dengan mengajarkan tata cara berwudu. Wassalah, kemudian salat. Mundu sabi'ati, sejak dia berusia 7 tahun.
lil binti was-sabi 'ala sawa, baik anak didik itu perempuan maupun anak laki-laki sama. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakumus shalah idza balaghu sab'an." Ajarkan anak-anak kalian salat apabila mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha idza balaghu asharon. Dan pukul mereka kalau sudah berusia 10 tahun. Artinya di sini kalau dia sudah 10 tahun masih juga belum sholat, maka boleh kita menyuruh dia, kalau dia tidak mau boleh dipukul. Tapi kalau dia masih usia 8, 9, 8, 7 ataupun 7, maka kita hanya menyuruh. Ya, kita menyuruh. Maka dan kita tidak boleh memberikan hukuman pukul. Tapi kalau sudah berusia 10 tahun maka dibolehkan. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisah-pisahkan tempat tidur mereka. Yang kelima, wa al murabbi ayyu'allima tullabahu at-tawakkul 'ala Allah, at-tawakkul 'ala Allah, at-tawakkul 'ala Allah kama qala Musa liqaumih. Seorang pendidik juga hendaklah mengajarkan kepada anak didiknya bagaimana bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan Musa kepada kaumnya. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berkata, wahai kaumku, apabila engkau memang beriman kepada Allah, hendaklah kalian hanya bertawakal kepadanya apabila memang kalian memang benar-benar seorang yang muslim. Di sini Nabi Musa alaihissalam menyebutkan, ya kalian seharusnya kalau memang kalian memang benar-benar seorang yang muslim, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kalian bertawakal itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lain. Jadi diajarkanlah anak-anak itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya tawakal di sini ya diiringi dengan mengambil sebab ya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqut tawakkulih." Apabila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal, narzuqukum kama turzaqut tayru, maka kami akan memberi kalian rezeki sebagaimana halnya burung-burung mendapat rezekinya. Yaghdu khimasan wa ta'udu bitanan. Dia pergi meninggalkan sarangnya dalam keadaan perut kosong, namun mereka kembali sudah dalam keadaan perut yang penuh. Demikian. Atau bahasa kita, perginya lapar, pulangnya sudah kenyang. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, kalau kita lihat itulah tawakalnya burung. Burung tidak pernah ada stok makanan untuk yang akan dia makan besok, itu tidak ada. Yang ada bagi burung itu yaitu dia makan, kemudian sudah kenyang dia pulang. Tidak pernah dia mikir apa yang akan dia makan nanti, apa yang akan dia makan besok. Itulah tawakalnya burung. Demikian. Kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, Allah akan beri kalian rezeki, yaitu seperti rezekinya burung. Oleh karena itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, mereka yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala beri dia rezeki. Demikian. Burung belum pernah juga sejarahnya kita ketahui bahwasanya si burung kelaparan begitu. Kalau dia dilepas nggak akan ada burung yang kelaparan. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Wa annal akhdha bil asbabi wajibun. Demikian juga sekedar tawakal tak dibolehkan, harus juga disertai dengan mengambil sebab. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li sahibi naqati, seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada si pemilik unta, aqilha wa tawakkal. Ikat dia barulah kamu tawakal. Jadi ada seorang sahabat datang bertemu menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lantas Nabi SAW bertanya, untamu di mana? Untanya dia katakan dia biarkan di depan. Apakah kamu ikat? Enggak, saya tuh bertawakal kepada Allah, kata sahabat ini. Kata Rasulullah, ya enggak seperti itu. Ya, kamu ikat untamu, barulah kamu tawakal. Kalau kamu tak ikat untamu, lantas untamu hilang, itu bukan tawakal namanya. Jadi ikat dulu unta, baru kamu bertawakal. Jadi kita ajarkan kepada murid-murid, kita harus bertawakal kepada Allah, tapi setelah menjalani sebab. Seperti ya, ketika kita menghadapi ujian, ya semua kita insya Allah pernah ujian di sekolah. Ketika kita menghadapi ujian, maka tidak bisa kita dengan alasan bertawakal, ya sudah, alasan kita hadapilah ujian itu. Kalau seandainya nilainya buruk, ya namanya sudah tawakal. Itu salah, tawakal seperti itu salah. Ya, tawakal itu yaitu kita berupaya dengan semaksimal mungkin. Persiapan kita untuk ujian, menghafal. Sudah, ketika sudah maksimal baru kita tawakal. Masalah hasilnya kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan orang yang bertawakal. Demikian. Ketika kita mau mencari rezeki, maka kita kerja. Kita bekerja, ya mengenai hasil itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ongkang-ongkang kaki di rumah, hanya tidur-tidur, kemudian kita katakan bertawakal kepada Allah. Kalau Allah berzeki maka akan datang makanannya, kalau Allah nggak takdirkan maka nggak dapat. Nah, ini salah, ini tawakal yang keliru. Ya, ini tawakal yang keliru. Oleh karena itu kita ajarkan, tanamkan pada diri anak-anak agar mereka bisa bertawakal. Namun tawakal itu harus disertai dengan usaha. Demikian. Ya, karena semua usaha yang kita lakukan itu, apapun jenis usaha, kita tidak tahu apa hasilnya. Ya, karena belum tentu seorang yang rajin dan giat bekerja maka rezekinya akan lebih banyak. Itu belum tentu. Ada yang bekerjanya santai-santai saja tapi rezekinya Masya Allah. Ada yang sudah bertengkus lumus, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, nggak kenal siang, nggak kenal malam, tapi ya dapatnya itu ala kadarnya saja. Demikian. Namun perlu kita ketahui yang Allah Subhanahu wa taala nilai nanti itu, yaitu bagaimana kesungguhan kita dalam mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kita ketika mencarinya itu pakai melanggar syariat ataukah tidak? Itulah yang terpenting, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang keenam, al-mudarrisi kadzalika ayyagrisa ruhat tadhiyyati wal jihad fi sabilillah di a'da'il Islam al kafarati wal yahud wal mulhidin. Seorang guru hendaklah menanamkan sifat berani berkorban dalam jihad fi sabilillah, melawan musuh-musuh Islam seperti orang-orang kafir, orang Yahudi, orang-orang ateis. Wa ayyarbitu adhana tullabi bi amjadis salafihim, dan dia ikat mereka dengan kisah-kisah para pahlawan-pahlawan salaf terdahulu. Ceritakanlah kepada mereka bagaimana peperangan para sahabat, bagaimana keberanian para sahabat, ya, bagaimana keberanian para sahabat dalam menghadapi musuh-musuh Islam pada saat itu. Bahkan bisa lawannya berlipat ganda, namun mereka tidak pernah gentar berhadapan dengan lawannya. Itulah para sahabat dengan keberanian yang sangat luar biasa. Wa ghazawati nabiyihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritakan juga kepada mereka bagaimana pertempuran-pertempuran yang dijalani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kisah perang Badar, bagaimana perang Uhud, ceritakan. Dan ibrah ataupun pelajaran yang bisa diambil dari kisah perang Badar, pelajaran yang bisa diambil dari kisah perang Uhud, kemudian perang Khandaq, perang dan lain-lainnya, ikhwah. Ya, ini merupakan simbol ataupun kisah heroik para sahabat dalam mempertahankan, memperjuangkan agama Islam. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa yushhidu
himamahum ala ta'assi bis sahabati Rasulillah SAW fi imanihim wa akhlaqihim, dan memberi mereka masukan, menanamkan semangat mereka untuk mengikuti jejak para sahabat Nabi SAW, baik dalam keimanan mereka maupun akhlak mereka. Demikian. Mengapa harus sahabat, ikhwah? Karena memang sahabat inilah generasi yang sudah mendapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang terdahulu, was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang yang mengikuti jejak mereka. Jadi itu para sahabat, dan yang mengikuti jejak para sahabat tadi, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Natijah hasil daripada Allah ridho kepada mereka yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikian. Itu rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi Rasul, wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, dan mengikuti jalur yang bukan jalur orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira, maka kami akan serahkan urusan mereka kepada yang mereka pimpin, kepada mereka yang ikuti, kemudian kami campakkan mereka ke dalam neraka jahanam, wa sa'at masira, sungguh merupakan tempat yang sangat buruk. Para ulama tafsir mengatakan wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, dan mengikuti jalur yang bukan orang mukmin, maksudnya mengikuti jalur yang bukan sahabat. Mereka mengikuti jalur bukan sahabat, maka akan sesat. Demikian, ikhwah. Atau sebagaimana yang firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana berimannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka berarti telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah ibn Yaman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin mengambil sunnah Nabi SAW, ambillah sunnah dari orang-orang yang sudah meninggal. Fa innal hayya la tu'man alai fitnah. Orang yang hidup sekarang itu tidak aman dari fitnah. Terkontaminasi pemikiran mereka dengan pemikiran-pemikiran yang asing yang di luar Islam. Siapa mereka yang sudah dikatakan pegang sunnah orang-orang yang sudah meninggal? Mereka adalah ulaika ashabu nabiyikum. Mereka adalah sahabat Nabi SAW. Kanu abarruhum quluban. Karena sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang paling baik hatinya. Kemudian sudahlah paling baik hatinya, wa a'maquhu ilman, dan yang paling dalam ilmunya. Masya Allah, sudahlah paling baik, paling alim. Generasi yang paling alim, generasi yang paling faham dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena memang mereka langsung dididik, ditempa, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah alumni madrasahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alumninya baik hatinya, dalam ilmunya, insya Allah. Wa aqalluhum taqallufan, dan paling sedikit bebannya. Artinya di antara sedikit takallufnya, kalau mereka nggak tahu ya sudah mereka katakan nggak tahu, nggak dicari-cari, ya nggak dibuat-buat jawabannya. Demikian, ikhwah. Kemudian mereka adalah kaumun ikhtarallahu li suhbati nabihi. Kaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi. Mereka adalah kaum yang memang Allah pilihkan untuk menemani Nabi Allah Subhanahu wa taala. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya, agama Islam. Fa'rifu anhum fatlahum. Kalian hendaklah ketahui bagaimana keutamaan dan keistimewaan mereka. Fatamassaku bidinihim wa akhlaqihim. Peganglah agama dan akhlak mereka. Innahum kanu ala hudam mustaqim. Karena sesungguhnya para sahabat itu berada di atas
hidayah yang lurus. Itulah para sahabat. Kita tekankan, kita tanamkan ke hati para murid-murid kita agar mereka cinta dengan sahabat, agar mereka mengikuti jejak para sahabat. Bahkan bukan hanya cinta, mengikuti pemahaman para sahabat. Mengikuti pemahaman para sahabat. Dalam sebuah hadis dari Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan bahwasanya wa'adana Rasulullah SAW mau'idatan balighah, bahwasanya Nabi SAW pernah memberi kami satu wejangan nasihat yang sangat mengena. Zarafat minhal uyun, air mata dibuatnya berlinang. Wajilat minhal qulub, hati dibuatnya bergetar. Qulna, kami katakan ya Rasulullah ka'annaha mau'idatan muwadda', ya Rasulullah sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Ausina, berilah kami nasihat. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, usikum bitaqwallah, aku nasihatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassam'a wa ta'ah, hendaklah dengar dan taati walau ta'ammaru alaikum 'abdan habasyian, walaupun kalian dipimpin oleh hamba negeri Habasyah. Fa innahu may ya'ish ba'di minkum fasayara ikhtilafan katsira, karena sesungguhnya barang siapa yang nanti hidup setelahku maka dia akan melihat banyak sekali perbedaan ikhtilaf. Maka fa'alaikum bisunnati, peganglah sunnahku. Kemudian wasunnah khulafa'ur rasyidin, wasunnatu khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa'ur mahdiyyin, sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdi. Addu alaikum bin nawajid, pegang, gigit dia dengan gigi gerahammu. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mereka yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat, maka akan terjadi ketergelinciran demi ketergelinciran. Memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah tidak sebagaimana dipahami oleh para sahabat akan terjadi penyimpangan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, kita sebagai seorang muslim wajib untuk beriman, untuk mengikuti Al-Quran, sunnah Rasulullah menurut pemahaman para salafus soleh, yaitu para sahabat terdahulu. Yang ketujuh, yaitu summa inna alaihi ayyaqna'tul talabatahu annal arab qaumun azzahumullah bil Islam. Kemudian mereka harus, si guru-guru ini harus meyakinkan murid-muridnya bahwasanya Arab itu menjadi mulia karena Islam. Allah memuliakan orang Arab itu karena Islam. Famahma ibtaghaw al-izzata fi ghairihi adallahumullah. Selama dia mencari kemuliaan kepada selain Allah, selain Islam, maka Allah akan hinakan. Kama qala Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan Umar radhiyallahu anhu. Makanya kalau kita ingin mulia, maka carilah dari Islam, peganglah Islam. Oleh karena itu umat Islam itu kalau dia mulia dengan Islam. Kalau dia cari landasan yang lain, dia akan hancur, dia akan hina di hadapan makhluk yang lain. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi kaum muslimin akan jaya jika dia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang Arab sebelum datangnya Islam, ya. Tidak ada di sana persatuan sama sekali. Mereka hanya mengurus kabilah-kabilah sendiri-sendiri, dan mereka bertempur satu kabilah dengan kabilah yang lain dan tak pernah selesai-selesai. Seperti kisah dua kabilah besar di Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Berpuluh-puluh tahun mereka saling bertempur, tak pernah ada yang mau mengalah. Demikian ikhwah, tak pernah ada yang mau mengalah, bertempur mati-matian. Demikian banyak yang sudah jatuh sebagai korban. Namun ketika datang Islam, ya, Aus dan Khazraj menjadi dua orang yang sangat akrab. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian.
Idh kuntum a'daan, di saat kalian itu bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian menjadi saudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhukum minha, kalian tadinya itu sudah berjalan di pinggir api neraka dan Allah selamatkan kalian dari api neraka. Demikian ikhwah. Jadi mereka mulia, orang Arab itu mulia dikarenakan apa? Dikarenakan Islam, mereka pegang Islam. Demikian ikhwah. Makanya kalau kita sebagai seorang muslim ingin kita jaya, ingin kita mulia di dunia ini di hadapan orang-orang yang tidak muslim, maka kembali kepada Islam. Demikian ikhwah. Ya, kembali kepada Islam. Rasulullah juga pernah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'aina wa akhadtum adna wa taba'tum adnabal baqar." Apabila kalian berjual beli dengan cara inah, riba, kemudian kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian, waraditum bizar', dan kalian ridho dengan tanaman-tanaman kalian, wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dhillah, sallallahu alaikum dhillah, sallallahu alaikum dhillah, maka Allah akan hinakan kalian. La yanzi'u ankum, Allah tidak akan lepaskan kehinaan itu dari kalian, hatta tarji'u ila dinikumul ula, sampai kalian kembali kepada agama kalian yang pertama. Demikian ikhwah. Ya, makanya kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas sekali kejayaan Islam itu ya kembali kepada sunnah beliau, yang mempraktikkan sunnah beliau. Contohnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yazalu hadzal din zahiran ma'ajjalul fitr, bahwasanya agama ini akan senantiasa jaya selama mereka menyegerakan buka puasa. Terkadang kita mikir apa hubungannya ya? Enggak usah tanya-tanya apa hubungannya, laksanakan saja. Ya, innallaha la yukhful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Laksanakan, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menghidupkan sunnah Rasulullah itulah kaum muslimin akan jaya, akan mulia di hadapan para pembangkang-pembangkang, di hadapan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian fala nasra 'alal kuffar illa biruju' ila tahkimi kitabillah, dan tidak ada pertolongan terhadap orang kafir kecuali kalau kita kembali berhukum dengan kitabullah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, fi hayatina wa umurina kulliha, dalam kehidupan kita dan dalam semua urusan kita, ma'idadil quwwati minal aslihatil hadithah, disertai dengan persiapan senjata yang modern, wasyababul muslim mudarrabah, dan pemuda-pemuda muslim yang terlatih, alladzi yakunu qad tarabba ala rujulati wa tashabbu bil iman, yang mereka telah dididik dengan keberanian dan dipenuhi dengan keimanan, waltazama nahju sahih, yang telah waltizamu bin nahju sahih, dan telah berpegang dengan manhaj yang benar, wal aqidatus salimah, dan akidah yang benar. Wa alai fayumkinuna alqaul bi anna al muallima fi istita'atihi ila idza akhlasa fi amalihi waltazama al manhaj al islami fi tarbiyatihi wa ta'limihi ayyabniya jailan qawiyan yumkinuhu daf'an adawal al mu'tadin. Dari sini kita bisa mengatakan bahwasanya seorang guru yang dia mengajarkan, mendidik dengan keikhlasan dan mengikuti manhaj Islam yang benar, di saat dia mendidik, di saat dia memberikan pelajarannya, maka sama artinya
dia sedang membangun generasi yang kuat yang dapat membela agamanya, membela kaum muslimin dari para pelaku-pelaku kezaliman. Wa ayyahmila rayat tauhid liyadukka husunal kufr wal syirk, di mana generasi ini akan mengibarkan bendera tauhid dan akan menghancurkan benteng-benteng orang-orang kafir dan musyrik. Wa yuharril insaniyatil hairah, dan akan membebaskan, memerdekakan manusia yang bingung. Fayirshiduha ila rabbiha wa ya'rifuha wa yu'arifuha bi khaliqiha, sehingga dia bisa mengarahkan manusia itu kepada Allah Tuhannya dan mengenalkannya kepada Sang Penciptanya. Wa yukhallisuha minaz zulmi alladhi ta'ishu fihi, dan bisa membebaskannya dari kezaliman yang mengungkung dirinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ketika Islam datang, maka Islam itu memerdekakan ibadatu, memerdekakan para hamba dari menyembah makhluk, min ibadatil makhluk ila ibadati rabbil makhluk, yaitu dari menyembah makhluk kepada menyembah Tuhannya makhluk. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskan mereka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Lidzalika khataballahu taala rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muallim al-ula, al-awwal, yaitu guru pertama, wal murabbil kabir, yaitu pendidik yang agung, biqaulihi alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratim mustaqim. Alif lam ra, kitab ini kami turunkan kepada engkau ya Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan daripada kegelapan ke hal yang terang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ila siratil azizil hamid, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam an nafsih, lantas Rasulullah SAW berkata kepada dirinya, innama ana rahmatun wa muhdat. Aku itu, kata Rasulullah, orang yang menyayangi, wa muhdat, dan yaitu memberikan petunjuk bagi manusia. Demikian. Artinya aku itu adalah orang yang menyayangi manusia, dan Allah Subhanahu wa taala berikan orang-orang petunjuk melalui aku, muhdat. Jadi aku hanya itu tugasnya. Ya bagi yang mau silakan, yang enggak ya tanggung resiko sendiri. Kemudian fa'ala murabbi wal muallim ayaj'ala qudwatahu wa qudwata tullabihi wa rasul rabbil alamin ilan nas ajma'in, li anna Allah wasafahu biqauli azza wa jalla wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, hendaklah seorang pendidik, seorang guru menjadikan pegangan, menjadikan suri tauladannya dan suri tauladan murid-muridnya, yaitu Rasul Rabbil Alamin ilan nasi ajma'in, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, orang yang diutus Allah Subhanahu wa taala ke seluruh alam. Li'anna Allah wasafahu biqauli, karena Allah mengatakan bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sungguhnya kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Demikian. Makanya seorang guru arahkan muridnya untuk senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai suri teladannya. Demikian, karena memang hanya Rasulullah yang pantas dijadikan sebagai suri teladan yang paling kita ikuti. Ya. Oleh karena itu Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus kalian kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan Islam itu rahmat, bukan pemberat. Ya, bukan memberat-beratkan makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan aturan umat manusia berupa syariat Islam, itu sebagai rahmat.
Karena semua yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang manusia, itu semua pasti ada maslahat dan ada untungnya untuk kita, dan sama sekali tidak untung untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita yang untung. Dan tidak ada dan tidak ada satupun yang dilarang, tidak ada satupun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti perkara tersebut perkara yang bermudarat, yang berbahaya kalau kita lakukan. Demikian, Allah sama sekali nggak untung dengan kita, sama sekali nggak untung. Allah turunkan Islam, Allah nggak untung. Demikian ikhwah. Kita beriman semuanya, Allah nggak untung. Kita kafir semuanya, Allah juga nggak rugi. Demikian. Jadi syariat itu Allah turunkan untuk keuntungan kita. Kewajiban kita lakukan, untung kita. Yang haram kita lakukan, yang mudarat kita. Yang berbahaya kita, yang rugi kita. Demikian ikhwah. Jadi Islam itu Allah turunkan, sekali lagi, untuk rahmat. Allah utus Rasulullah SAW sebagai rahmat, bukan pemberat. Demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita puasa, itu untung untuk kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita sholat, itu untung untuk kita kalau kita lakukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan kaum muslimah untuk pakai jilbab, itu untung untuk mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala haramkan judi, perzinahan, minum khamar, itu semua merugikan kita kalau kita melakukan, maka diharamkan. Makanya mereka yang melanggar apa yang diharamkan oleh Allah sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Demikian ikhwah, merugikan dirinya sendiri. Makanya Allah turunkan Islam, Allah utus Rasulullah, itu rahmat, ya, kasih sayang. Allah tuh sayang dengan kita ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Ya, Allah turun, Allah ciptakan kita, Allah beri kita aturan. Ini aturannya. Kalau kalian mau sejahtera hidup di dunia, baik hidup di dunia, baik di akhir, ini aturannya, silakan kalian lakukan. Demikian. Ya. Itulah keuntungan manusia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang keenam yaitu seorang guru hendaklah dia menanamkan dalam jiwa anaknya sikap apapun, jiwa siap untuk berkorban, ya, untuk berkorban jiwa dan raga, harta, apa saja yang diperlukan dalam agama Islam. Kemudian yang ketujuh, hendaklah guru itu menanamkan, meyakinkan kepada anak-anak muridnya bahwasanya orang Arab itu mereka mulia dikarenakan Islam. Ya, mereka mulia dikarenakan Islam. Orang Arab di Jaziratul Arab, mereka itu terpecah-pecah sesuai dengan kabilah-kabilah mereka. Bahkan saling berperang, saling membunuh satu dengan yang lainnya, dan itu berlangsung hingga ratusan tahun. Seperti yang pernah kita singgung, seperti suku Aus dan Khazraj yang ada di kota Madinah, yang ada di Madinah. Mereka dua suku ini selalu bertempur, ya, selalu berperang ratusan tahun lamanya, tidak pernah akur. Namun ketika datang Islam, kedua suku ini disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mereka saling bersaudara. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum." Ingat-ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kalian saling bermusuh, a'daan, fa'allafa baina qulubikum. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, dan akhirnya kalian menjadi saling bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian itu dahulu berada di pinggir jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, dan Allah selamatkan kalian dari jurang api neraka tersebut, dari api neraka. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi apa yang membuat orang-orang Arab dahulu mulia, yang tadinya antar mereka saja tidak saling akur, namun setelah datangnya Islam mereka bisa bersatu, bahkan mereka bisa menaklukkan seluruh jazirah Arab, bahkan sampai ke Andalusia, sampai ke daerah kekuasaan yang cukup luas. Bahkan dalam jangka waktu yang tidak lama,
Para sahabat berhasil menaklukkan dua negara adidaya yang merupakan dua negara besar yang hebat, yang kuat, yang peradabannya paling maju pada zaman itu. Ternyata dengan Islam, kedua-dua negara adidaya ini yang kafir itu bisa ditaklukkan oleh semangat keislaman. Demikian ikhwah. Ketika Khalid bin Walid, ketika Umar bin Khattab mengirimkan, ketika itu Khalid bin Walid menaklukkan bangsa Farsi yang merupakan negara adidaya. Setelah itu ditaklukkan lagi Romawi. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Luar biasa. Dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, kedua negara adidaya ini bisa ditaklukkan oleh Islam. Kemuliaan ini dari mana ikhwah? Kemuliaan ini datangnya dari Islam. Semakin kaum muslimin berpegang dengan agamanya, berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin dekat kejayaan tersebut. Demikian ikhwah, ya. Karena menegakkan sunnah dalam kehidupan kita itu merupakan salah satu cara untuk mempersatukan umat. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Kalian luruskan saf kalian atau Allah akan pecahkan, Allah akan perselisihkan hati kalian. Kalau kita fikir-fikir apa hubungannya ya antara lurus saf dengan perpecahan hati, perselisihan hati? Ya jelas ada ikhwah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hati, yang membolak-balikkan hati? Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba dan kecintaan Allah terhadap seorang hamba itu terkait dengan cinta dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila, katakan ya Muhammad, apabila engkau mencintai Allah, ikuti aku, yuhibbukumullah. Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis Allah akan ridho dengan kita. Allah ridho dengan kita, Allah akan turunkan bala bantuan Allah kepada kita. Demikian, karena sesungguhnya kekuatan kaum muslimin tidak pada jumlah, tidak pada kekuatan pasukan, tapi dia ada pada ketakwaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin para pemirsa masih ingat di saat terjadinya perang Hunain. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang perang Hunain, yang waktu itu pasukan kaum muslimin besar luar biasa, sebanyak 12.000 orang. 12.000 orang pasukan kaum muslimin. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Wa yauma Hunain, Allah telah menolong kalian di banyak tempat dan termasuk juga pada peristiwa Hunain, perang Hunain. Idz a'jabatkum kathratukum falam tughniha ankum syai'a. Ketika kalian merasa bangga dengan banyaknya jumlah pasukan kalian, ternyata tidak ada manfaat sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Bumi terasa sempit bagi kalian. Karena apa? Begitu para sahabat masuk ke daerah Hunain, dihujani dengan anak panah, sehingga pasukan yang demikian besar bubar, lari tunggang langgang, pecah cerai-berai, hingga akhirnya yang bertahan hanya beberapa ratus orang sahabat. Dan ternyata yang seperti ini yang bisa menaklukkan, mengalahkan musuh di Hunain. Begitulah ikhwah. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan nasihatnya kepada panglima perangnya, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, demikian juga pasukannya, sebab kalau dia tidak bertakwa kepada Allah dan pasukannya tak bertakwa kepada Allah, maka tidak ada bedanya dia dan musuh-musuhnya. Demikian, karena ketakwaan itu yang membuat kaum muslimin menjadi kuat.
Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang kedelapan, alal muallimi ayyuhadzira tullabahu minal mabadi'il haddamah. Hendaklah seorang guru itu mewaspadai murid-muridnya dari pemahaman-pemahaman yang membuat hancur, pemahaman-pemahaman yang rusak. Kasyuyu'iyyatil mulhidah, seperti komunis, wal masuniyah al yahudiyah zionis, wal ishtirakiyah al marksiyah, dan sosialis marxisme. Demikian juga ilmaniyah khaliyah minad din. Demikian juga pemahaman sekularisme yang jelas jauh dari agama. Karena memang sekularisme itu membedakan antara urusan dunia dan urusan agama. Apabila seorang itu melakukan urusan dunia, jangan dicampur-campurkan dengan urusan agama. Makanya di Indonesia orang-orang yang pro terhadap sekularis, mereka katakan agama itu hanya di masjid. Begitu keluar dari masjid tinggalkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Islam itu merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, tidak hanya untuk manusia tapi untuk juga alam semesta. Dan peraturannya itu tidak hanya mengatur masalah terkait dengan ibadah tapi juga terkait dengan muamalah. Bukankah dalam Al-Qur'an diatur bagaimana cara berdagang? Bukankah dalam Islam diatur bagaimana cara bertetangga? Bukankah dalam Islam diatur bagaimana cara berumah tangga? Semua diatur dalam Islam. Bahkan bertutur kata juga diatur. Ini semua urusannya urusan kehidupan manusia di semua lini. Bukankah Islam mengatur bagaimana kita mau tidur? Bukankah Islam mengatur bagaimana cara kita bangun tidur? Cara kita masuk WC, cara kita keluar WC, cara kita berpakaian, cara kita memakai pakaian, cara kita melepas pakaian, cara kita pakai sendal, keluar rumah, berkendaraan, semua diatur dalam Islam. Ya, semua diatur dalam Islam. Tidak bisa kita tanggalkan Islam itu dari kehidupan kita. Kalau Anda tanggalkan Islam dari kehidupan Anda, hanya Anda pakai Islam itu di dalam masjid, maka Anda telah menjadi seorang yang sekularis. Dan hidup Anda pasti akan celaka. Bagaimana tidak? Anda di luar masjid, kemudian Anda kepingin makan. Apakah Anda asal makan tanpa memperhatikan hal haram? Demikian ikhwah. Ya, bahkan bisa murtad kalau seperti ini. Meninggalkan agama hanya di masjid. Ya, ketika Anda nanti dengan alasan muamalah, toleransi, kemudian Anda ikut bergabung dengan agama-agama lain dalam memperingati hari-hari besar mereka. Mau jadi apa kita sebagai seorang muslim? Mana akidah kita? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi jelas gak akan mungkin seorang muslim melepaskan agamanya sedetik pun dari kehidupannya. Uang makan aja diatur dalam Islam, kok bisa kita tinggal Islam di masjid? Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian wal qaumiyatul lati tufaddilu ghairul muslimin al arab alal muslim al a'jam, al arab al muslim al a'jam. Demikian juga adanya sifat-sifat qaumiyah, fanatisme kaum, apakah suku, apakah bangsa, ya, di mana kalau sudah masuk pada pemahaman suku bangsa seperti ini ikhwah, akhirnya ada yang nanti memahami adanya suku itu lebih baik dibandingkan suku ini, bangsa ini lebih baik dibandingkan bangsa ini, bangsa itu. Demikian. Karena apa? Karena fanatisme pada suku bangsa. Mereka yang fanatik terhadap suku bangsanya misalnya, ataupun sukunya misalnya, akan muncul pemahaman, keyakinan bahwasanya suku dia lebih baik dibandingkan suku yang lain. Bukankah ini Bani Israel? Pemikiran Bani Israel yang mereka merasa lebih baik dibandingkan yang lain, suku-suku yang lain. Sementara dalam Islam tidak ada seperti ini. Ini pemahaman yang jelas rusak. Dalam Islam yang menjadi orang yang bertakwa itu ada standarnya, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
In akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah, mereka adalah yang paling bertakwa. Suku apapun dia, warna apapun kulitnya. Tidak ada rasisme dalam Islam. Tidak ada. Yang ada adalah ketakwaan. Yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wajahnya tidak cantik, wajah tidak tampan, walaupun kulitnya hitam legam, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, wallahi la ilaha illa ghairuh, dia lebih mulia dari orang setampan apapun jika dia tak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah Islam, masya Allah. Tak membedakan, la yufaddilu bainal Arab wal ajam. Islam tidak membedakan antara yang Arab dan yang ajam. Tidak, semua sama, Arab dengan ajam sama. Ajam ini artinya mereka yang non Arab, yang bukan Arab, sama saja. Sekali lagi, yang istimewa dengan Islam, dalam Islam adalah yang paling bertakwa. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya ya, Allah dengan sangat tegas mengatakan dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Yang mau mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, takkan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia nanti termasuk orang-orang yang merugi. Takkan diterima apapun alasannya. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah Islam. Yahudi Nasrani bagaimana? Tidak diakui dalam Islam. Yang diakui hanya Islam. Yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, takkan diterima. Apakah titik tak terima saja? Tidak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi, akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Makanya tidak ada dalam Islam ini pemahaman toleransi sampai dikatakan semua agama sama. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana semua agama sama? La ilaha illallah. Islam mengakui hanya Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah satu-satunya. Agama lain mengakui Tuhan itu tiga tapi satu tapi tiga. Agama lain ada yang Tuhannya itu ada yang berupa patung, ada yang berupa dewa-dewi, ada yang berbagai macam hal lainnya, ada bahkan menyembah sapi, menyembah monyet. Demikian, ada yang menyembah gunung. La ilaha illallah. Lantas sama dengan Islam. Astagfirullah. Dari mana datangnya sama dengan Islam? Sama enggak dengan Yahudi? Jelas sangat berbeda, ikhwah. Orang Yahudi mengatakan, meyakini bahwasanya Uzair anak Allah. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anaknya Allah. Jelas Islam tegas, ya, tegas. Walam yakul lahu lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kok tiba-tiba ada yang mengatakan sama? Ini gimana datangnya? Makanya orang-orang yang tidak berpikir lurus, tidak memiliki akidah yang lurus dalam Islam, ya seperti ini modelnya, ikhwah. Semua agama sama. Dari pijakan dasar akidah saja sudah sangat berbeda. Kok bisa sama? Tentang prinsip ketuhanan saja sudah berbeda. Demikian. Islam sangat menolak yang namanya pemahaman Allah itu punya anak. Dalam surat Maryam Allah sangat jelas mengatakan, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit runtuh, gunung pecah, bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja gunung hancur. Gara-gara apa? Anda aulir rahmani walada. Karena mereka lancang mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan sangat tidak layak Allah memiliki anak. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu Islam sangat tegas dalam masalah ini. Makanya diaplikasikan akidah Islamiyah itu dalam kalimat surah Al-Ikhlas.
Di situ merupakan kumpulan daripada kesimpulan pada akidah Islamiyah yang sangat berbeda dengan agama-agama yang lain. Ini pijakan dasar. Jadi jelas sangat berbeda bagaikan langit dan bumi. Islam agama tauhid. Ya, agama tauhid. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya jelas tegas, yang cari agama selain Islam gak akan diterima. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang kesembilan, tahdhirut talabati min uquqil walidain. Demikian juga melarang para anak didik, melarang murid-murid untuk durhaka kepada kedua orang tua. Ini sangat penting sekali ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dosa yang paling dilarang Allah Subhanahu wa taala setelah kesyirikan yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Wa wujubit ta'atihima fi ghairi ma'siyatillah. Dan mengajarkan kepada mereka wajib untuk mentaati kedua orang tua selama bukan dalam perkara maksiat. Wajib. Orang tua misalnya menyuruh kita untuk beli sesuatu, wajib. Wajib, kalau nggak mau berdosa. Kita ajarkan kepada anak-anak didik kita seperti ini. Ya, wajib untuk taat. Jangan sampai mereka ketika dimintai orang tua untuk melakukan sesuatu, mereka ogah-ogahan, malas-malasan. Ya, kita tekankan kepada mereka, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati apa yang dikatakan oleh orang tua, apa yang diperintahkan oleh orang tua. Karena Islam sangat mencela uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku berbaiat untukmu untuk berhijrah." Rasulullah bertanya, "Apakah kamu memiliki dua orang? Apakah kamu memiliki kedua orang tua?" Kata sahabat ini, "Punya ya Rasulullah." "Bagaimana mereka?" Kata Rasulullah. Tanya Rasulullah lagi, "Taraktuhuma yabkiyan." Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tinggalkan mereka dalam keadaan menangis, sedih karena mereka ditinggal oleh saya." Apa kata Rasulullah? "Irji' ilaihima." Pulang kamu kembali ke orang tua mereka. Kamu pulang. Adhikhuma, buat mereka tertawa, kama abkaitahuma, sebagaimana kamu telah membuat dia menangis. Bayangkan ikhwah, pergi bersama Rasulullah untuk berhijrah, orang tua ditinggal dalam keadaan menangis, tak disetujui Rasulullah hijrahnya, pulang, balik. Demikian, buat mereka tertawa karena kamu telah membuat dia menangis. Begitu Islam ikhwah. Ya. Begitu Islam terhadap orang tua, luar biasa. Bakti luar biasa dalam syariat Islam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan, Allah telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan bersikap baik, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Bersikap baik ini patuh, tunduk, kemudian bicara lemah lembut, membuat mereka senang bagaimana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Kalau seandainya sudah mereka, salah seorang mereka atau keduanya ada bersama kamu dalam usia yang sudah tua, fala taqul lahuma uffin, jangan sekali-sekali kamu katakan uff. Ini ikhwah ucapan yang paling ringan, yang paling ringkas sebagai ungkapan ketidaksenangan. Itu dia. Sebagai ungkapan kita itu tidak senang diperintah oleh kedua orang tua kita. Nak, tolongin nak, begitu. Inilah kalimat yang paling singkat,
yang artinya tidak suka diperintah oleh orang tua. Demikian ikhwah. Fala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan uff. Bukan berarti kalau kita disuruh orang tua, udah kita nggak usah pergi. Kalau kita nggak mau, kita nggak usah lakukan. Yang penting nggak mengatakan ya nggak begitu maksudnya. Artinya saja kamu nggak boleh, apalagi sampai tidak melakukan apa yang diminta oleh orang tua. Itu maksudnya ikhwah. Ya. Jadi bukan berarti itu ahnya saja nggak boleh. Yang kalaupun kita nggak mau nggak apa-apa, nggak mau apa yang diperintahkan orang tua nggak apa-apa. Nggak begitu maksudnya. Demikian ikhwah. Wala tanharhuma, apalagi kamu membentak mereka. Saja nggak boleh, apalagi membentak. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, maka rendahkanlah sayapmu sebagai tanda kasih sayang kepada kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma, katakanlah, doalah, ya Allah rahmatilah, sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku semasa aku masih kecil. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah ketentuan syariat Islam terhadap kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Banyak ayat yang menyuruh kita berbakti kepada orang tua, ditambah lagi puluhan hadis yang menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi di sini ada 9, ya. Ada 9 kewajiban yang harus disampaikan seorang guru kepada anak didiknya, yang harus dilakukan seorang guru pada anak didiknya. Yang pertama yaitu mengucapkan salam kepada anak didiknya, ya walaupun tidak apa untuk pertama dia yang lebih dahulu untuk mengucapkan salam pada anak-anaknya, tidak apa-apa sebagai pengajaran. Memang aturan yang sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan liyusallimal saghir alal kabir, al-mashi alal jalis. Hendaklah orang yang lebih muda mengucapkan salam lebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Ar-raqib 'alal mashi, yang berkendaraan terhadap yang berjalan kaki. Demikian aturannya ikhwah. Tapi kan kita ini sekarang dalam keadaan sedang mendidik. Maka tidak apa kita lebih dahulu, ya, untuk mengajarkan mereka mengucapkan salam, membiasakan dalam kehidupan mereka agar mengucapkan salam. Demikian ikhwah. Ya, kita bertemu dengan anak didik kita, bertemu dengan anak kita, ya nggak apa-apa kita lebih dahulu mengucapkan salam. Demikian. Yang kedua, wajib para guru itu menanamkan akidah agar dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta tolong kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia minta tolong kepada benda-benda yang lainnya. Yang ketiga, yaitu ini yang paling dahsyat, ingatkan, larang murid-murid dari perbuatan syirik. Ajarkan itu apa yang dikatakan syirik. Jangan sampai anak murid kita itu melakukan kesyirikan, karena kesyirikan ini luar biasa rusaknya, kerusakan yang dia buat. Para rasul saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan kami hapus semua kebaikan-kebaikanmu dan kamu termasuk yang merugi. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim sendiri sangat takut dengan kesyirikan. Dia berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak cucuku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim. Isi doa Nabi Ibrahim. Mohon dia kepada Allah agar mereka dijauhkan, dia dijauhkan dan keluarganya dijauhkan dari kesyirikan. Makanya ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, dia bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, kalau ayah meninggal nanti, apa yang kamu sembah?
Apa yang kamu sembah? Apakah kamu akan menyembah seperti orang-orang yang lain? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Anak-anak yang mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq dan seterusnya. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Ismail, Ishaq dan seterusnya. Demikian, ini pernyataan ikhwah. Yang ditanyakan, yang dikhawatirkan adalah akidah mereka itu nanti gimana. Bukan, nah kalau bapak meninggal nanti kalian usaha apa, bagaimana cara kalian untuk hidup, apa yang kalian makan, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian makan nanti setelahku. Kalau bapak meninggal tuh kalian nanti bagaimana nak, makan kalian bagaimana, bukan itu yang dikhawatirkan. Ya, yang dikhawatirkan itu kesyirikan dan akidah mereka, itu yang dikhawatirkan para nabi, dan itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Bahkan itu yang paling dikhawatirkan seorang yang soleh terhadap dirinya, yaitu khawatir terhadap kesyirikan. Kemudian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seorang guru hendaklah mengajarkan anak muridnya untuk sholat, membiasakan sholat. Usia 7 tahun dia sudah disuruh untuk sholat. Muru auladakum bis sholati hum fi sab'i sinin, perintahkan anak kalian sholat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa fi 10 sinin, dan pukul dia di saat dia sudah berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisah-pisahkan tempat tidur mereka. Demikian. Itulah yang ikhwah rahimanallahu wa iyyakum yang harus diajarkan. Ya. Jauhkan kesyirikan, tegakkan tauhid, kemudian ibadah salat jangan lupa. Karena memang ikhwah, salat itu merupakan ibadah yang sangat istimewa. Ya, sangat istimewa. Kita tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat, tidak ada. Ya, kalaupun kita tidak bisa melakukan rukun-rukunnya, maka tetap dilakukan sebisanya. Rasulullah mengatakan, sallu qa'iman, salatlah kalian berdiri. Fa illam tastati', kalau kalian tidak sanggup, fa qa'idan, ya silakan duduk. Fa illam tastati', kalau nggak sanggup juga, fa ala jambi, silakan sholat tidur miring. Itulah dia. Tapi tetap sholat. Demikian. Dan mereka yang meninggalkan sholat ini sangat berbahaya. Dosa meninggalkan sholat lebih besar ketimbang dosa perzinahan. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa pembunuhan. Apa dasarnya ikhwah? Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Syaqiq. Apa kata beliau? Aku tidak pernah melihat ada ibadah yang dikafirkan oleh para sahabat kalau ditinggalkan, melainkan sholat. Makanya sampai saat ini para ulama banyak yang mengkafirkan orang yang sholatnya tidak penuh. Sehari hanya 3 kali. Bukan nggak sholat tapi nggak penuh, nggak 5 waktu, 3 kali. Banyak para ulama yang mengkafirkan. Kalau dia nggak pernah sholat sama sekali, sudah sepakat nggak sholat, nggak muslim. Al-ahdu bainana wa bainal kufri wa syirik tarkus sholah. Pembeda antara kita dengan orang-orang kafir dan orang musyrik meninggalkan sholat. Demikian ikhwah. Kan nggak pernah para ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang membunuh maka dia kafir. Nggak pernah kan? Barang siapa yang berzina sekian kali maka dia kafir. Nggak pernah. Tapi sholat ada. Dan para ulama tidak ada berselisih pendapat tentang masalah mereka yang berzina itu nggak kafir. Para ulama tidak ada yang para ulama ahlu sunnah ya, bukan mu'tazilah ya. Tidak ada yang berbeda pendapat bahwasanya yang membunuh orang itu dia nggak kafir. Tapi kalau nggak sholat, la ilaha illallah. Ya. Banyak yang mengatakan kafir. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dari awal, dari usia dini, yang pertama diperintahkan pada seorang muslim sholat, padahal dia belum baligh. Ya. Hatta sampai usia 10 tahun pun banyak yang masih belum baligh, tapi dipukul dia. Ya, kalau dia masih nggak sholat usia 10 tahun silahkan dipukul, boleh dipukul. Demikian. Ini untuk persiapan dia ketika dia sudah baligh, dia sudah terbiasa melaksanakan ibadah sholat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Untuk ketika menurunkan ibadah sholat ini juga nggak tanggung-tanggung, langsung Allah mi'rajkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha.
langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah langsung memberikan kewajiban salat terhadap umat manusia. Kewajiban ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang awalnya 50 kali sehari semalam, tapi Allah Subhanahu wa taala ringankan hingga sehari semalam hanya 5 kali. Bayangkan ibadah-ibadah yang lain melalui wahyu, tapi kalau salat langsung Allah perintahkan Rasulullah SAW. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia ibadah salat. Di akhirat juga seperti itu, ya. Ibadah yang pertama sekali ditimbang dan dihisab adalah salat. Demikian ikhwah. Kalau bagus salatnya, maka semua dianggap bagus. Begitulah istimewanya ibadah salat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian seorang guru hendaklah mengajarkan anaknya bagaimana bersikap tawakal. Bagaimana yang dikatakan tawakal itu? Diajarkan usaha baru tawakal. Kalau dia tidak ada usaha dia tawakal, itu bukan tawakal namanya. Kemudian seorang guru ajarkan, tanamkan kepada murid-muridnya agar mereka pada jiwa mereka jiwa kesatria yang sanggup mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Tapi ingat ikhwah ya, di sini firman Allah di sini bukan berarti Allah itu butuh pertolongan. Ya kadang-kadang sih ada yang salah memahami. Intan surullah yansurkum. Allah itu tidak perlu pertolongan. Kenapa harus ditolong? Bahkan ada lagi yang membuat pernyataan Islam itu tak perlu ditolong. Dibiarkan saja, nanti Islam akan ada yang membela. Dibiarkan saja. Jadi kalau Islam dipijak-pijak orang, diam saja ya sudah. Islam akan bisa membela dirinya sendiri. Ya enggak seperti itu ikhwah. Ya, tidak seperti itu. Karena Allah katakan intan surullah yansurkum. Tolonglah Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Demikian ikhwah. Menolong Allah itu bagaimana? Tegakkan syariatnya pada diri kita, keluarga kita. Itu caranya, taatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberi kejayaan pada dirimu. Allah akan tolong kamu. Demikian. Karena pada hakikatnya syariat yang Allah turunkan kepada kita itu untuk keberuntungan kita, bukan keberuntungan Allah. Jadi intan surullah, kalau kalian tolong Allah, artinya kalian laksanakan perintah-perintah Allah. Itu dia. Kalian bela agama Allah Subhanahu wa taala, maka yansurkum, Allah akan tolong kalian. Hal itu akan menguntungkan kalian. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi bukan berarti Allah itu perlu ditolong, ya enggak. Allah enggak butuh dengan manusia. Bukankah dalam sebuah hadis Allah menyebutkan, ya bani Adam, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala atqa qalbi rajul minkum ma zada fi mulki syai'a. Hambaku, seandainya semua kalian dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya kalian memiliki hati yang bertakwa, hati orang yang paling bertakwa. Kita ambil saja contohnya, bahwasanya semua manusia, jin semua, hatinya semua bagus seperti Rasulullah SAW, gak akan menambah kepada kerajaan Allah. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum insakum ala afjari qalbi rajul minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Seandainya orang yang dahulu sampai terakhir, jin dan manusia semuanya memiliki hati yang paling buruk di antara kalian. Misalnya kita anggap saja semuanya seperti Firaun. Semuanya seperti Firaun, seperti Namrud. Tidak ada yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan semuanya mengaku sebagai Tuhan. Maka bagaimana? Mana qasafi mulki syai'ah, kata Allah, gak akan berkurang dari kerajaanku. Jadi kalian mau beriman, mau kalian tidak beriman, Allah gak ada untung sama sekali. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ya kita bela agama Allah Subhanahu wa taala, maka keberuntungan itu kan kembali kepada kita. Sama seperti Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam ihfazillah yahfazuka. Ya wahai bocah, jagalah Allah, niscaya engkau akan menjaga, Allah akan menjagamu. Allah kok jaga sih? Artinya jagalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah ada berada di hadapanmu. Artinya Allah akan menuntunmu.
membimbing kehidupanmu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi hendaklah kita tanamkan jiwa kesatria, berkorban pada jiwa anak didik. Kemudian tanamkan kepada diri anak didik bahwasanya kemuliaan manusia itu dikarenakan Islam, bukan dikarenakan suku bangsa, bukan dikarenakan bangsa, bukan, tapi dikarenakan Islam. Ya. Mereka yang berpegang dengan Islam, maka dia akan mulia. Ya, dia akan mulia. Kemudian yang kedelapan yaitu hendaklah guru melarang murid-muridnya akan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Seperti tadi telah kita sebutkan, seperti sosialis, ya, komunis, sekularis, zionis, ya, fanatisme ke kelompok ataupun kekauman. Ini semua dapat merusak. Karena yang mulia itu adalah yang paling bertakwa, bukan yang suku fulan, bukan yang bangsa fulan, bukan yang tampan, bukan yang jelek, bukan yang non Arab, bukan yang Arab, bukan. Tapi inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang kesembilan yang terakhir, mengingatkan kepada murid-murid jangan sampai mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik para pemirsa sekalian, semoga bermanfaat. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa langsung hubungi melalui kontak telepon yang sudah ada di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh mengirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp. Silahkan. Taib, para pemirsa sekalian, sekali lagi bagi yang ingin bertanya, Taib sudah ada masuk. Assalamualaikum Ustaz, belakangan ini di kota Medan curah hujannya sangat tinggi sehingga sebab banjir di beberapa lokasi di Medan. Pertanyaan ana, bolehkah berdoa agar hujan berhenti? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika dia berkhutbah kemudian datang seorang Arab Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, rusak tanaman. Ya Rasulullah, mati peternakan. Kenapa hujan? Apa dikarenakan kering?" Maka Rasulullah di atas mimbar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Berdoa minta hujan. Belum lagi Rasulullah menurunkan tangannya, awan tebal sudah datang, dan begitu turun tangannya sudah turun hujan sangat lebat. Dan hujan turun sampai seminggu, sampai Jumat depannya. Si Arab Badui ini datang lagi, "Ya Rasulullah, semakin rusak ternak-ternak, kemudian harta-harta. Kenapa? Karena terendam air." Lantas Rasulullah SAW bersabda, kembali berdoa, "Allahumma hawalaina la alaina." Ya Allah, hujanilah cukup di sekitar kami, bukan di atas kami. Artinya hujanilah yang di gunung-gunung saja. Demikian, ya. Itulah yang ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya, sebab kalau yang dari gunung ya mungkin melalui nanti airnya melalui sungai, atau doa minta doa hujan yang shayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hujan yang bermanfaat ini artinya hujan yang tidak menimbulkan petaka. Hujan tapi ya yang seperlunya, itulah kira-kira ikhwah. Ya, bukan hujan yang akhirnya menyebabkan banjir bandang. Bukan hujan yang menyebabkan terjadinya membuat tanah menjadi tidak stabil hingga akhirnya menyebabkan longsor, bukan itu. Tapi hujan shayyiban nafi'ah, hujan yang bermanfaat. Itu akan lebih baik ketimbang kita minta hujan diberhentikan. Demikian ikhwah. Karena kalau hujan diberhentikan, kalau Allah nggak turunkan hujan lagi bagaimana? Kita kalau sudah nggak hujan sebulan saja kita sudah ribut kan.
Demikian. Makanya ya doa hujan sudah ada diberikan tuntunannya oleh Rasulullah SAW kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, apa hukumnya memakan tupai yang dibunuh dengan senapan dan ketika menembak sang penembak mengucapkan bismillah, dan si tupai ini kadang disembelih dengan bismillah dalam keadaan sekarat atau bahkan sudah mati, apakah halal makannya? Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, ini terkait dengan masalah sayyid, yaitu hukum berburu. Apabila seorang menembak dan dia mengucapkan bismillah, maka hewan yang ditembaknya dan mati, maka itu sudah halal untuk dimakan. Apakah tupai halal? Tupai termasuk hewan yang halal karena tidak ada ciri-ciri hewan yang diharamkan oleh Rasulullah SAW pada tupai. Seperti Rasulullah SAW bersabda, nah Rasulullah an akli kulli dhinabin minas sabu wa kulli dhi mikhlabin wa kullu dhi mikhlabin minat thair. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan kullu dhinabin minal sabu, semua hewan buas yang memangsa, ya, yang memiliki taring, wa kullu dhi mikhlabin minat thair, dan semua burung-burung yang memangsa dengan cakarnya. Ya, burung-burung buas lah, seperti misalnya burung elang, burung garuda, itu kan burung-burung pemangsa. Seperti burung hantu, demikian. Ya, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu satu. Yang kedua, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan hewan jalalah. Ya, jalalah ini yaitu dia hewan halal, tetapi yang dia makan umumnya kotoran. Maka tidak boleh dimakan, seperti kalau seorang pelihara lele di septic tank, itu nggak boleh dimakan. Lele tersebut tidak boleh dimakan. Jadi bagaimana lele? Ikan kan boleh dimakan, iya, dasarnya boleh dimakan, tapi karena makanannya itu kotoran semua, ya, makanannya kotoran semua, jadi nggak halal dimakan. Hanya ada solusinya, yaitu dibiarkan lelenya di tempat di kolam yang bersih, ya, selama 3 hari, kemudian boleh dimakan. Abdullah ibnu Umar, beliau punya ayam yang jalalah, beliau kurung dulu 3 hari, kemudian baru beliau makan. Imam Ahmad mengatakan untuk unta 10 hari. Demikian juga hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Seperti apa? Tikus, kalajengking, ular. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, seperti apa lagi? Seperti cecak. Jadi yang seperti ini tidak ada pada tupai. Ya. Jadi Allahu a'lam bissawab, saya tidak melihat adanya ciri-ciri hewan yang diharamkan pada hewan tupai. Jika tidak ada, maka kembalikan kepada hukum asal, yaitu ibahatul asliyah, pada asalnya boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian, untuk manusia. Semua hewan diciptakan Allah untuk manusia. Makanya hukum asal sesuatu itu halal, dibolehkan. Anda mau makan harimau sebenarnya boleh asalnya, tapi karena Rasulullah melarang makan binatang buas yang bertaring, maka menjadi tak halal. Demikian ikhwah. Itulah jadinya. Seharusnya Anda boleh makan ular, tapi karena ular itu dilarang, ular itu diperintahkan untuk dimatikan, dibunuh, maka nggak boleh dimakan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah diantara alasannya, ya. Jadi Allahu a'lam bishawab, kalau kita melihat hewan tersebut tidak ada pada hewan tersebut ciri-ciri hewan yang dilarang untuk dimakan, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu boleh. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya sholat di masjid yang ada keranda mayatnya? Apakah sholatnya Ustaz? Tidak masalah kalau keranda. Ya, yang para ulama perbincangkan yaitu hukum sholat di masjid yang ada kuburannya. Tapi kalau keranda tidak masalah. Ya, keranda itu kan merupakan peralatan untuk fardu kifayah jenazah.
yang biasanya letaknya memang di masjid. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Demikian. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.